Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Husnul Khatimah dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelaksanaan ujian pada hari ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, Ibu diminta untuk menampilkan cuplikan dari kartu pembelajaran dari implementasi modul ajar dengan menggunakan PJBL. Silakan dengan durasi waktu 20 sampai dengan 25 menit. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Ya, baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tolong nak, kota kelas kita pimpin doa dulu. Ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketua kelas tolong kita cek teman-teman tanah siapa yang tidak hadir hari ini, ataukah ada yang sakit nak? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua nak. Semua alat tulis menulisnya disiapkan di meja masing-masing. Buku tugas, buku catatan, dan buku paketnya nak. Ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita waktu minggu lalu? Ya. Mengenai dengan apa nak? Ya, mengenai dengan ruksah. Ada yang masih ingat apa itu ruksah nak? Ya. Ruksah itu adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, baik. Jadi untuk materi kita hari ini adalah mengenai dengan ruksah dalam salat. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami ketentuan salat jamak dan salat kasar sebagai hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang kedua adalah menentukan hikmah salat jamak dan salat kasar. Yang ketiga adalah kalian dapat memahami tata cara salat jamak dan salat kasar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini Nadi. Kemudian Ibu akan menampilkan video mengenai dengan makna ruksah dalam salat. Tolong kalian amati dan fokus melihat video tersebut. Ibu akan tampilkan.
Jadi ibu akan menampilkan video mengenai dengan makna ruksah. Makna ruksah di dalam salat. Promo paling menantikan udah tiba. Shopee 99 Super Shopping Day. Belum nak, jangan ada yang ribut ya. Mohon maaf ini videonya agak ini. Ibu akan menampilkan videonya. Ala asrafil anbiya wa salat dan salat teratur teladan yang baik. Boleh meninggalkan salat dalam situasi apapun, tak terkecuali tentunya diisyaratkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk melaksanakan salat jamaah dan qasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat jamaah sebagaimana yang tertera pada hadis yang artinya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Ketentuan salat jamak dan salat qasar. Salat jamak ya. Jadi itu tadi materi kita mengenai dengan makna ruksah dalam salat. Anak-anakku semua, apakah kalian pernah menjamak atau mengqasar salat kalian? Pernah atau tidak? Ya, saya yakin anak-anakku semua pernah menjamak atau mengqasar salat kalian, ya. Jadi ketika kita akan
bepergian jauh ataukah melakukan perjalanan jauh, maka tidak mengapa kita menjama atau mengkasar salat kita, ya. Jadi apa itu salat jamak? Ada yang tahu apa itu salat jamak? Ya. Jadi salat jamak itu adalah menggabungkan dua salat fardu, ya, menggabungkan dua salat fardu. Yang mana itu dikatakan salat fardu? Ya, adalah ya salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ya. Kemudian salat jamak terbagi lagi menjadi dua, yaitu adalah salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Kemudian yang mana itu jamak takdim? Jamak takdim adalah salat yang dilakukan di awal waktu. Contohnya dari salat duhur dan salat asar. Kemudian jamak takhir yang mana? Jamak takhir adalah jamak yang dilaksanakan di akhir waktu, yaitu pada waktu asar. Tetapi kita melaksanakan salat jamak takhir ini, yang pertama kita laksanakan adalah salat duhur dulu, baru salat asar. Kemudian selanjutnya adalah salat qasar. Salat qasar adalah meringkas dari 4 menjadi 2. Dari salat duhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Kemudian bagaimana dengan salat maghrib dengan salat isya? Salat maghrib tetap 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat. Jadi seperti itu Nadi. Baik, untuk hari ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi kalian kerjakan ini secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Jadi tolong semua kelompok harus bekerja sama. Yang mana tugas kelompoknya Ibu akan bagikan dulu. Jadi tugas kelompoknya adalah yang ini. Jadi tugas kelompoknya adalah jadi tugas kelompoknya seperti ini. Mencari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan keringanan dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai. Ya, silahkan dipresentasikan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya,
Eh, semuanya sudah tampil, kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah bagus, tapi tolong kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi anak. Ya, jadi untuk materi kita hari ini mengenai dengan ruksa dalam salat, ada yang bisa menyimpulkan apa itu salat jamak? Ya. Apakah sudah paham semua, nak? Ya, jadi salat jamak adalah salat yang digabungkan. Kemudian ada 2 salat jamak, yaitu salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Kemudian apa lagi? Salat kasar. Berarti apa salat kasar? Meringkas salat. Jadi 4 menjadi, dari 4 menjadi 2. Ya. Kalau begitu untuk materi kita hari ini sudah sampai, dan semoga dan semoga anak-anakku semua diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Husnul ya, waktunya itu masih tersisa 2 menit. Tapi kita sudah akan lanjut ya ke tahap uji pengetahuan. Di uji pengetahuan ini durasi waktunya 20 menit. Saya coba tampilkan. Silakan Ibu memberikan penjelasan dari apa yang ditampilkan secara berturut-turut. Saya tampilkan dulu. Ibu bisa lihat apa yang saya tampilkan? Bisa dilihat? Oh iya Ibu, sudah bisa. Ya, silakan secara berturut-turut Ibu memberikan penjelasan dari teori belajar, kemudian yang terkait dengan pengembangan pembelajaran, komponen perangkat, sampai dengan asesmen. Silakan dijelaskan secara berturut-turut dari apa yang saya tampilkan untuk masing-masing komponen yang ada. Silakan Ibu Husnul. Iya Ibu. Yang pertama terkait dengan teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan perangkat pembelajaran yang disusun oleh Ibu berdasarkan perangkat pendukungnya. Silakan secara berturut-turut silakan diberikan penjelasan. Teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pembelajaran sesuai dengan prinsip belajar. Teori belajar yang melandasi rancangan pengembangan perangkat pembelajaran adalah teori behavioristik. Kemudian tujuan pembelajaran seperti yang ini Bu, sebelum berpindah itu dijelaskan misalnya behavioristik itu di apa, kemudian berikan contoh konkretnya. Oh ya, teori belajar yaitu teori behavioristik, artinya adalah teori yang artinya teori yang seperti respon dan stimulus. Seperti yang saya jelaskan mengenai dengan materi salat jamak dan salat kasar. Kemudian
contohnya yang seperti tadi saya jelaskan mengenai dengan materi dengan salat jamak dan salat kasar. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran adalah yang akan dicapai oleh peserta didik. Seperti yang yang saya jelaskan mengenai dengan peserta didik mampu memahami ketentuan salat jamak dan salat kasar. Kemudian menentukan hikmahnya dan memahami ketentuan tata caranya. Kemudian dengan yang kedua adalah alur tujuan pembelajaran. Yaitu ada kemudian selanjutnya alur tujuan pembelajaran yaitu yang ingin dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya pendekatan teknologi pedagogi and content knowledge atau TIPAK adalah adalah pendekatan yang berbasis dengan teknologi. Kemudian problem based learning atau KPBL adalah pendekatan yang berbasis masalah. Dan yang selanjutnya PJBL pendekatan berbasis proyek. Selanjutnya komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar tujuannya adalah bagaimana modul ajar itu bisa dikembangkan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, materi ajar. Materi ajar disusun oleh guru, kemudian dikembangkan oleh guru tersebut dan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, metode. Metode adalah salah satu strategi guru untuk salah satu strategi guru untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, media dan LKPD. Media adalah salah satu bahan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Kemudian LKPD adalah susunan dari materi ajar untuk peserta didik. Untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dan pendidik ataukah guru. Kemudian selanjutnya instrumen asesmen. Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking,
Instrumen asesmen itu adalah asesmen formatif dan sumatif. Kemudian selanjutnya adalah materi ajar esensial. Adalah materi ajar esensial adalah materi dasar yang penting, pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh siswa. Kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Coba berikan contoh dari masing-masing ketika kita misalnya untuk menyusun materi ajar yang menggambarkan dimensi pengetahuan, yang di dalamnya ada faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, itu yang bagaimana? Materi ajarnya, Bu? Ya, bagaimana? Misalnya ketika kita mau mengembangkan materi ajar yang berdimensi pengetahuan. Contohnya adalah mengenai dengan eh, eh, contohnya adalah mengenai dengan bagaimana peserta didik bisa mengetahui mengenai dengan salat jamak dan salat kasar. Dengan melakukan tata cara mengenai dengan salat jamak dan kasar. Karena peserta didik lebih bisa mengetahui kalau misalnya peserta didik langsung mempraktekkan materi mengenai dengan salat jamak dan salat kasar. Seperti itu, Bu. Kemudian materi ajar yang bermuatan HOTS, yaitu adalah materi ajar yang susah atau sulit dipahami oleh siswa. Dalam memecahkan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kemampuan berargumen. Asesmen awal adalah Coba berikan contoh bagaimana melakukan asesmen awal. Berikan contohnya. contoh asesmen awal ketika seorang
Ayo Bu, Eh, Pus. Contoh asesmen awal adalah eh, ketika guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Contoh guru memberikan pertanyaan pemantik dari materi yang apa namanya, yang dibelajarkan untuk modul ini, modul aja DBL apa, bagaimana? Yaitu materi ruksa, Bu. Silakan dipraktekkan bagaimana ketika memberikan pertanyaan Ya, mantik untuk eh, melakukan asesmen awal. jadi anak-anakku semua, eh, kenapa Allah memberikan kita kemudahan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu ruksa? Seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua Kan kita asesmen. melakukan asesmen formatif. Apa yang dipahami tentang asesmen formatif? Ketika diberi pertanyaan, Bu, secara langsung. Hanya itu saja asesmen. Apa? Ketika diberi pertanyaan tertulis. Hmm? Coba perbedaan formatif sumatif apa? Kalau Asesmen formatif, Bu, formatif sumatif apa? kalau formatif, Bu, diberikan seperti dalam pembelajaran. Tetap Iya, maksudnya bagaimana perbedaan keduanya? Kapan kita akan melakukan asesmen formatif? Kapan melakukan asesmen sumatif? Ayo, asesmen eh, perbedaan antara asesmen formatif sumatif. perbedaan asesmen formatif dan sumatif, Bu. Kalau formatif, pertanyaan tugas yang diberikan kepada peserta didik, Bu, dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif adalah bertanya. Kemudian asesmen sumatif eh, adalah eh, dilakukan di akhir pelajaran, Bu. Seperti itu. Coba apa saja teknik asesmen yang Ibu ketahui? Teknik asesmen yang diketahui? Ayo Bu Husnu. Ya, teknik asesmen adalah eh, esai, kemudian diskusi, Hmm. kemudian secara lisan, dan kemudian adalah refleksi. Teknik asesmen itu dia terbagi, dia akan mengacu kepada ranah ya. Jadi kalau teknik asesmen pada ranah kognitif apa? Eh, Pengetahuan siswa, Bu. Hmm. Coba jawabannya, coba diatur jawabannya Bu. Teknik asesmen itu, Bu, yang pertama itu esai, kemudian Itu kan diskusi. ranah kognitif, untuk ranah kognitif ya. Karena Coba di itu ranah yang kognitif. kedua mengenai dengan pengetahuan siswa. Hmm. Coba apa saja bentuknya ketika kita mau melakukan asesmen untuk ranah kognitif. Eh, Contohnya adalah
eh, tes tertulis, kemudian eh, lisan dan penugasan. Kalau teknik asesmen untuk ranah kognitif, ranah afektif, Apa teknik asesmen untuk ranah afektif Bu apa? efektif? eh, eh, Sikap peserta didik, Bu. Iya, apa ketika mau mengukur sikap apa? Apa tekniknya? Yaitu dengan cara melakukan observasi, Bu. Apalagi? Hmm, Observasi apalagi? Metode laporan diri, Bu. Hmm? Metode Metode laporan diri. laporan diri yang bagaimana? Penilaian diri, self assessment. Iya, Bu. Apalagi? Kemudian melalui dengan guru, teman sejawat, Bu, dengan teman-teman sekelasnya juga, Bu. Seperti itu. Peer assessment. Nah, sekarang lanjut. Kita ke penyusunan modul project. Jadi kemarin Ibu kan sudah menyusun modul project. Nah, silakan disampaikan alurnya bagaimana. Alur project. Modul project P5. Modul project itu ada dimensi apa saja? Oh, beriman, dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, eh, kreatif, dan bernalar kritis, Bu. Di dalam menentukan dimensi minimal ketika kita menyusun project kita minimal berapa dimensi? Kemarin Eh, membuat tugas kemarin 3, Bu. yakin 3? Eh, 3 atau 4, Bu. Yakin. Yakin, Bu. Alasannya kenapa? Ya, lanjut ke coba diurai penjelasan dari alur modul project. Alur model apa? Alur model Modul project eh, ada tema dengan topiknya, Bu. apa lagi? Eh, Tema, topik, hmm, tema, topik, lagi kontekstualisasi, kemudian aksi dan refleksi, Bu. Pada penyusunan PTK di situ ada salah satu komponen di metode penelitian itu teknik pengumpulan data. Apa saja yang Ibu ketahui terkait dengan teknik pengumpulan data?
Teknik pengumpulan data adalah eh, cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan eh, data tersebut. Hmm. Coba di dalam langkah PTK itu ada tahap perencanaan apa saja yang dipersiapkan pada tahap perencanaan? Pada tahap perencanaan, eh, yang pertama adalah pengamatan atau observasi, kemudian refleksi. Coba bagaimana itu refleksi? Refleksi mengulang bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan, Bu. Dalam menyusun latar belakang apa saja, Bu, yang perlu dimunculkan dalam latar belakang? Yang perlu dimunculkan dalam latar belakang masalah dalam PTK adalah mengenai dengan alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Itu, Bu. Coba berikan contoh rumusan masalah kemarin dari PTK yang sudah buat. Contoh rumusan masalahnya bagaimana? Contoh rumusan masalahnya adalah Dal apa, Bu? Rumusan masalah kemarin proposal PTK yang sudah Ibu susun. Masih ingat? Pak, lupa, Bu. lupa. Nah, cukup untuk uji pengetahuannya, kita masuk ke tahap ketiga, baca tulis Al-Quran. Kita awali dulu dengan, saya mau melihat kemampuan Ibu dalam membaca Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah, silakan dibuka. Surah apa, Ibu? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Ya. Sudah ketemu, Bu, suratnya? Ya, sebentar sekali, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Silakan dibaca, Bu. Nanti kalau sudah saya bilang cukup, Ibu berhenti ya. Silakan dibaca. Ya, Ibu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يأكلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا Cukup, Bu. Cukup. Sadaqallahul azim. Ya. Silakan Ibu ambil alat tulis. Silakan dibuka surat Al-Rod. Surat Al-Rod. Silakan dibuka. Ya, Bu, sebentar. Ketemu, Bu. Belum, Bu. Al-Rod. Udah ya. Belum, Bu. Udah. Ketemu, Bu. Belum, Bu. Nah, saya ganti suratnya. Surat Yunus. Iya, Bu. Coba dibuka surat Yunus. Udah, Ibu. Ya, silakan ditulis ayat 2, surat Yunus ayat 2. Baik.
Ibu, silakan geser sedikit di Ya, tengah, Ibu. kelihatan Ibu menulis. Sudah selesai, Ibu. Coba ditunjukkan. Dimatikan dulu backgroundnya, dihilangkan dulu backgroundnya supaya bisa terlihat jelas. Backgroundnya dihilangkan dulu. Tunggu, Bu. Ya, Bu, dikasih perjelas sedikit. Mana Bu? Tidak kelihatan. Ini kulit kamera. Oke Bu, selesai. Silakan diaktifkan kembali backgroundnya. Ya. Ibu Husnul, ujian untuk Ibu dinyatakan selesai dari 3 tahapan sudah dilalui. Alhamdulillah. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Silakan Ibu matikan rekamannya. Ya, Ibu.